Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 13. Satu hari telah berlalu. Kini sudah berganti yang baru. Kenshin, pekerja cleaning service, yang kemarin mengalami masalah di kantor HRD, mendapat surat peringatan teguran sebanyak 2 kali. Tiba-tiba digosipkan, Kenshin itu ternyata cowoknya Kaori, seorang pegawai cantik di sini. Berita yang tersebar lewat WhatsApp segera diketahui banyak orang, termasuk pula penggemarnya Kaori, laki-laki yang kerja di perusahaan ini. Bahkan beberapa di antaranya segera mencari Kenshin untuk menanyakan kebenarannya. Saat itu Kenshin bekerja lagi membersihkan lantai. Tiba-tiba didatangi seorang pria, laki-laki berpakaian kantoran. Ketika di dekat Kenshin, pria itu langsung bicara, bro, gua mau tanya, apa benar namamu Kenshin?" Kenshin menjawabnya, "Iya benar." Lalu pria itu menyahutnya, "Kenalin, nama gue Handoko, kepala bagian pemasaran di sini." "Oh ya, gua tanya, lu punya apa hubungan dengan Kaori? Kok dengar-dengar ada yang mengatakan lu itu cowoknya? Apa itu benar atau bohongan? Gua mau dengar langsung dari lu." Kenshin menjawabnya, "Mengenai masalah itu, masnya ini salah paham. Masa saya kerja cleaning service gini? Membersihkan selokan, membersihkan toilet perusahaan, dikatakan pacarnya mbak itu, yang kerja kantoran di sini. Kan gak mungkin gitu. Itu hanya berita bohongan, yang dibuat-buat. Masnya coba tanya Mbak Kaori saja. Kalau saya ini, hanya pekerja biasa seperti ini." Handoko pun lalu bilang, "Berarti lu beneran ya gak punya hubungan?" "Ya sudahlah kalau gitu. Gue pun gak percaya, masa Kaori jadian sama cowok yang biasa kayak lu. Gue udah menyangka, itu gak mungkin. Tapi sebagai peringatan aja, awas lu kalau ketemu Kaori pakai menggodanya. Itu cewek gua tahu." "Ya sudah, lu lanjutkan kerja." Handoko pun berjalan, meninggalkan Kenshin. Di lain tempat, si Mary, pegawai yang melaporkan Kaori, dan membuat berita bohong itu, jadi merasa senang saat membaca komentar yang ada di grup WhatsApp-nya. Salah satu yang dibacanya tertulis, "Apa beneran ini? Kaori jadian sama cleaning service? Wah dahsyat ini. Bisa masuk televisi. Jadi viral ini. Cewek cantik tapi cowoknya miskin. Hahaha." Ada pula yang menulis, "Itu cleaning service-nya saja yang mengaku-ngaku pingin terkenal di sini. Lebih baik kita samperin ramai-ramai, biar gak bikin gaduh di grup ini." Sambil komentarnya diberi tag, "Save Kaori sayang." Ada juga yang mengatakan, "Ini berita hoax, jangan dibaca. Cleaning service-nya yang pingin viral." Komentarnya itu diberi tag juga, "Kaori cewek gua, jangan ganggu dia." Ramainya berita WhatsApp membuat Mary tertawa sendiri. Senang-senang dirinya, karena tujuannya kini telah tercapai, seperti apa yang diinginkan. Beberapa saat kemudian, masuklah jam istirahat. Kaori duduk di kantornya. Ia tak keluar ke kantin seperti sebelumnya. Kaori yang di meja kerja, ia makan bawaan dari rumahnya. Temannya lalu bilang, "Tumben nih Kaori, kamu nggak biasanya di sini aja. Apa karena masalah kemarin ya? Atau berita di WhatsApp itu tadi malam masih dibahas saja? Apa kamu mengikuti juga Kaori?" Kaori menjawabnya, "Iya, aku membaca semua komentar-komentarnya pula." Temannya pun bertanya lagi, "Terus kamu gimana Kaori? Kok nggak kasih penjelasan? Kalau cleaning service itu bukan cowokmu, kan entar mereka bisa percaya." Kaori menyahutnya, "Biarin aja itu Vita, paling-paling mereka akan bosan sendiri." Di tengah hal tersebut, temannya itu lalu bicara, Kaori coba tuh lihat. Gara-gara cleaning service yang baru masuk kerja itu, kita semua dapat masalah." Saat itu Kenshin terlihat lagi duduk di kursi sendiri. Kenshin menikmati istirahat sambil makan roti di suasana panas yang terik. Kaori pun melihatnya dari balik jendela kerjanya. Begitu pula temannya, dan salah satunya berkata, "Tapi kalau dilihat-lihat, dia itu cakep juga kayaknya. Penampilannya beda, cuman tertutup pekerjaan dan baju saja. Coba aja kalau bukan cleaning service, pasti makin terlihat cakepnya." Kaori pun memperhatikan, memang dirasanya ada yang lain. Namun Kaori tak mengatakan, ia hanya melihat Kenshin yang duduk sambil makan. Kaori jadi merasa kasihan.
karena tempatnya Kenshin itu terkena panas, dan Kenshin sesekali memindahkan badannya, meneduhkan di bawah dedaunan. Kaori pun tak hanya sekali melihatnya. Ia mengulangnya, sambil mendengar temannya bicara. Di lain tempat, si Iwan, rupanya tak masuk kerja hari ini, karena merasa tak enak badannya. Di tengah hal yang demikian, Iwan masih memikirkan temannya, karena semenjak semalam, di grup WhatsApp pekerja, masih terjadi pembulian, pembicaraan yang tidak baik, tentang Kenshin, terutama, dari penggemarnya Kaori. Banyak lelaki yang tak terima akan berita yang diedit oleh Mary, yang mengatakan Kenshin cleaning service cowoknya Kaori. Dan benar saja, prasangkanya Iwan itu Kenshin sampai detik ini, ketika bertemu banyak pegawai, selalu memandangnya dengan sinis. Mereka tak suka sama Kenshin. Karena hal itulah, Kenshin kini beristirahat di tempat yang agak panas. Kaori pun masih memperhatikan. Sementara itu, bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang tak lain ayahnya Kenshin, beliau telah dijadwalkan 2 hari lagi akan memberikan motivasi, memenuhi undangan dari kolega kerjanya di salah satu perusahaan yang sedang berkembang. Saat itu bos besar tersebut belum mengetahui tempat mana yang akan dikunjungi karena padatnya kerja dan jadwal yang beliau miliki. Sampai-sampai tak menyadari, 2 hari lagi, perusahaan yang dikunjungi itu adalah tempat kerja anaknya, dan Kenshin yang banyak dibully. Di hari itu akan terungkap. Para pegawai di situ akan melihatnya dengan terheran-heran. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.